Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang selalu dibicarakan oleh orang-orang tua. Mereka menyebutnya Nyi Blorong, sosok wanita cantik yang dipercaya memiliki kekuatan gaib dan berhubungan dengan dunia gaib. Menurut cerita, Nyi Blorong bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk dari dunia lain yang sering mengintai di malam hari. Konon, siapapun yang melihatnya akan mendapat nasib buruk, atau bahkan tak kembali ke desa. Cerita itu sudah turun-temurun dan diceritakan di setiap sudut desa. Meskipun banyak yang mempercayainya, tak sedikit pula yang menganggapnya hanya mitos belaka. Namun, bagi sebagian orang, cerita itu terasa semakin nyata. Dan malam itu, sebuah kejadian yang tak akan pernah dilupakan oleh seorang pemuda bernama Satria, akan membuktikan bahwa legenda itu lebih dari sekadar cerita. Satria, seorang pemuda berusia 24 tahun yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan pendidikannya, tidak percaya dengan segala hal mistis. Ia merasa, banyak orang di desa ini yang masih terbelenggu dengan tahayul dan cerita-cerita lama. Dengan rasa penasaran yang tinggi, ia memutuskan untuk menjelajah hutan yang terletak di luar desa pada suatu malam. "Kenapa tidak? Aku ingin membuktikan bahwa itu hanya cerita belaka," gumam Satria pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang mulai merayapi hatinya. Pukul 12 malam, saat langit cerah tanpa awan, Satria berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju hutan. Suara jangkrik dan angin malam yang menerpa dedaunan menciptakan suasana yang mencekam. Namun, ia tetap melangkah, memantapkan hatinya untuk tidak takut dengan bayang-bayang yang ada di sekitarnya. Di tengah perjalanan, Satria melihat sebuah bangunan tua yang hampir tertutup oleh rerumputan. Itu adalah sebuah rumah lama yang sudah lama tak dihuni. Rumah itu adalah milik seorang perempuan tua yang konon katanya pernah menjalin hubungan dengan makhluk gaib. Menurut cerita, perempuan itu adalah pengikut Nyi Blorong, yang pada akhirnya hilang entah kemana setelah banyak orang melaporkan kejadian aneh di sekitar rumah itu. Satria merasa semakin penasaran. Ia mendekati rumah tersebut, menyadari bahwa bau tak sedap mulai tercium dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu untuk menyerangnya. Ketika ia berdiri di depan pintu rumah, tiba-tiba angin kencang berhembus dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tanpa ragu, Satria melangkah masuk, merasa seolah-olah ia terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Begitu memasuki rumah itu, Satria merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu minyak yang tergantung di dinding berpendar redup, menerangi ruangan yang penuh debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar dengan bingkai kayu berukir terlihat mencolok. Satria merasa aneh dengan keberadaan cermin tersebut, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk melihat lebih dekat. Ia mendekati cermin itu, namun begitu matanya tertuju pada pantulan dirinya, ia terkejut. Refleksi wajahnya tampak kabur, dan di belakang dirinya, ada bayangan perempuan dengan rambut panjang mengalir, mengenakan pakaian putih lusuh. Hati Satria berdegup kencang, ia merasa tidak sendirian. "Siapa itu?" tanya Satria dengan suara bergetar, namun hanya terdengar gema jawabannya sendiri. Bayangan itu semakin jelas terlihat di cermin. Rambut panjang perempuan itu menyentuh tanah, dan matanya yang kosong memandang langsung ke arah Satria. Seketika, Satria merasa seolah ada tangan yang meremas dadanya, membuatnya sulit bernapas. "Kamu mengganggu kami." Suara lembut namun penuh ancaman terdengar dari arah belakangnya. Satria menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ia berlari keluar rumah, jantungnya berpacu dengan ketakutan yang semakin menguasai diri. Langkahnya berat, dan semakin menjauh dari rumah itu, semakin aneh suasana di sekitarnya. Suara langkah kaki di belakangnya terdengar jelas, meskipun tak ada sosok yang tampak. Tiba-tiba, di ujung jalan, di bawah pohon besar, ia melihat sosok perempuan yang sangat cantik. Rambutnya panjang tergerai, kulitnya putih bersih, dan matanya berbinar seperti menyimpan kekuatan gaib yang sangat besar. Perempuan itu tersenyum pada Satria, namun senyuman itu terasa sangat menakutkan. "Satria,
Kamu sudah melihat kami. Tidak ada jalan kembali, ujar perempuan itu dengan suara serak, seolah berbisik langsung di telinga Satria. Tak bisa menahan ketakutannya, Satria berlari secepat mungkin, mencoba meninggalkan tempat itu. Namun, semakin jauh ia berlari, semakin dekat suara langkah kaki itu mengikuti jejaknya. Seolah-olah Nyi Blorong sudah menunggu di setiap sudut jalan untuk menghentikannya. Bagian pertama ini hanya membuka tabir pertama dari misteri Nyi Blorong. Ketakutan Satria semakin meningkat, dan dalam perjalanan malam yang panjang itu, ia baru menyadari bahwa legenda yang selama ini dianggap hanya sebagai cerita belaka, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan oleh Nyi Blorong? Mengapa ia datang mencari Satria? Sebuah perjalanan mencekam baru saja dimulai. Keringat dingin membasahi tubuh Satria saat ia berlari menjauh dari sosok perempuan yang tampaknya tak pernah bisa ia lepaskan dari pandangan. Langkahnya terasa semakin berat, seiring dengan perasaan takut yang semakin menguasai dirinya. Seluruh tubuhnya menggigil, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah perempuan itu, mata kosong yang menatap penuh ancaman, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang siap menghabisi dirinya. Satria berhenti sejenak di pinggir jalan, mencoba mengatur napasnya. Namun, langkah kaki itu, suara yang semakin dekat, terus mengikutinya. Ia menoleh, berharap bisa melihat sosok yang mengikutinya, tetapi yang ia temui hanyalah hutan gelap dan kesunyian. Begitu sepi, seolah tidak ada kehidupan lain di sekitarnya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Tanpa peringatan, tiba-tiba dari kegelapan hutan, muncul sosok perempuan itu lagi, Nyi Blorong. Kali ini, ia tampak lebih dekat, seolah tidak lagi berjalan di atas tanah, melainkan melayang di udara, seolah menembus kegelapan yang menyelimuti dunia. Rambut panjangnya yang berkilauan, matanya yang tajam, dan senyuman tipis yang begitu mengerikan membuat jantung Satria hampir berhenti berdetak. Kamu tidak bisa lari dariku, Satria. Suara Nyi Blorong melayang di udara, memenuhi setiap sudut yang ada. Suaranya yang lembut dan penuh bisikan menggetarkan tulang belulang Satria, membuatnya semakin sulit bergerak. Dengan satu gerakan halus, Nyi Blorong muncul tepat di hadapan Satria, memegang wajahnya dengan tangan dingin yang tak tampak biasa. Meskipun wajahnya cantik, ada aura kelam yang menyelubungi setiap gerak-geriknya. Sudah waktunya kamu tahu kenapa kamu dipilih. Satria mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tangan itu, namun ia tak bisa. Seolah ada kekuatan luar biasa yang mengikatnya, membuatnya terjebak dalam tatapan mata yang begitu dalam. Kenapa aku? Tanya Satria, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ia merasa bahwa dirinya seperti berada di ambang kematian, tanpa jalan keluar. Ia tak bisa lagi menghindar. Nyi Blorong tersenyum tipis. Kamu adalah keturunan dari darah yang dulu mengutuk kami. Sejak lama, leluhurmu telah membuat janji dengan kami. Janji itu belum selesai, dan sekarang kamu harus membayar harga dari perjanjian itu. Satria terdiam sejenak, kebingungan menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nyi Blorong. Apa hubungannya dirinya dengan leluhur yang telah lama mati? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Satria hampir berteriak, mencari pemahaman di balik kata-kata perempuan itu. Nyi Blorong tertawa perlahan, seolah menikmati ketakutan yang menyelimuti pemuda itu. Bukan kamu yang memilih untuk tahu, Satria. Namun, kami yang memilih untuk memberitahumu. Keturunan darah yang dulu telah menghancurkan keseimbangan kami. Sekarang, saatnya membayar. Satria merasakan hawa dingin semakin membekukan tubuhnya. Tanpa sadar, ia mulai merasa pusing, seakan dunia ini mulai berputar. Kegelapan menyelubungi pandangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya merasa lemas, dan dalam ketakutannya, ia mulai jatuh terjerembab ke tanah. Namun, sebelum ia menyentuh tanah, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara seruan keras yang datang dari arah hutan. Seolah ada seseorang yang memanggilnya. Satria mencoba mengangkat kepalanya, namun tubuhnya terasa terlalu berat. Perlahan, bayangan perempuan itu mulai menghilang, bersama dengan suara langkah kaki yang mengikutinya.
Ketika Satria membuka matanya lagi, ia sudah berada di sebuah tempat yang berbeda. Hutan yang gelap itu tak ada lagi. Yang ada kini adalah sebuah gua besar yang gelap, dengan dinding yang dipenuhi dengan batu-batu besar dan licin. Suara air yang menetes terdengar di kejauhan. Di dalam gua itu, Satria merasa terperangkap, dan pikirannya kembali kacau. Apa yang terjadi? Bagaimana ia bisa tiba di tempat ini? Saat ia mencoba berdiri, sebuah cahaya samar muncul di ujung gua, seakan memanggilnya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Satria mengikuti cahaya itu, meski tubuhnya terasa lemas dan setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Cahaya itu semakin terang saat ia mendekat. Di ujung gua, Satria melihat sebuah altar tua, dengan lukisan-lukisan aneh di sekelilingnya. Di atas altar, terdapat sebuah patung wanita, yang tampak mirip dengan sosok Nyi Blorong, dengan rambut panjang yang mengalir, serta mata yang kosong namun tajam. Patung itu terbuat dari batu hitam, seolah menahan kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Di depan altar, seorang pria tua dengan rambut panjang dan janggut putih berdiri mematung. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun tampak penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Tatapan matanya menembus langsung ke dalam jiwa Satria, seolah mengetahui setiap pikiran dan ketakutan yang ada dalam hatinya. "Anak muda, kamu akhirnya datang juga." Suara pria itu lembut namun penuh makna. "Aku sudah menunggu kedatanganmu. Tapi, sudah terlambat." Satria terkejut dan melangkah mundur. "Siapa kamu? Apa yang terjadi di sini?" Ia hampir tak bisa berkata-kata. Kebingungannya semakin dalam. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. "Aku adalah penjaga ini. Aku yang dulu membuat kesepakatan dengan Nyi Blorong. Namun, aku tidak tahu jika anak cucu akan terlibat dalam perjanjian ini." Matanya penuh penyesalan. Satria mulai memahami bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan yang tengah ia hadapi. Namun, ia belum tahu apa yang harus dilakukannya. Apakah ia bisa keluar dari jerat yang terpasang oleh leluhurnya? Pada saat itulah, ia mendengar suara berbisik, sangat pelan, seperti angin yang membawa pesan dari dunia lain. "Kamu tidak akan bisa keluar dari sini, Satria. Kamu sudah terjebak. Sebab, darahmu sudah tercemar oleh kami. Kami akan selalu mengikutimu." Dan tiba-tiba, bayangan gelap itu muncul kembali di hadapannya. Nyi Blorong, dengan senyuman yang semakin lebar dan menakutkan. Keadaan Satria semakin terperangkap dalam misteri yang semakin mencekam. Satria berdiri terpaku, menatap Nyi Blorong yang kini semakin nyata di hadapannya. Aura gelap yang menyelimutinya membuat udara di dalam gua itu seolah menjadi beku. Pria tua penjaga altar hanya bisa menghela napas dalam. Pandangannya penuh duka. "Satria, kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang dirimu. Ini adalah warisan darah yang membebanimu," katanya perlahan. Satria masih belum mengerti sepenuhnya. Namun kata-kata pria tua itu menimbulkan ribuan pertanyaan di kepalanya. "Warisan darah? Apa maksudnya? Kenapa aku? Apa yang terjadi dengan leluhurku?" tanyanya penuh kebingungan. Penjaga itu mengangkat kedua tangannya, lalu memulai cerita yang selama ini tersembunyi dalam gelap. "Ratusan tahun yang lalu, leluhurmu adalah seorang tokoh penting dalam desa ini. Namun, dalam sebuah peristiwa kelam, leluhurmu melakukan sebuah pengkhianatan kepada makhluk gaib, Nyi Blorong dan pengikutnya. Ia mencuri sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang menjadi simbol kekuatan mereka. Sebagai balasannya, Nyi Blorong mengutuk leluhurmu dan keturunannya. Kutukan itu membuat darah keturunan leluhurmu menjadi sumber kekuatan bagi mereka, sekaligus menjadi pintu masuk bagi dunia gaib untuk masuk ke dunia manusia. Itu sebabnya kamu, Satria, kini menjadi sasaran." Satria merasakan tubuhnya gemetar hebat. Semua yang selama ini ia anggap mitos dan cerita kosong ternyata memiliki akar kebenaran yang sangat mengerikan. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya berubah dalam sekejap. "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara menghapus kutukan ini?" tanyanya dengan suara hampir berbisik, penuh harap. Penjaga itu menggeleng pelan.
Tidak ada jalan mudah untuk itu. Kutukan ini hanya bisa diakhiri dengan sebuah pengorbanan besar. Kamu harus berhadapan langsung dengan Nyi Blorong dan mengalahkannya. Namun, ingat, dia bukan hanya makhluk biasa. Ia adalah wujud dari kegelapan yang paling murni. Kamu harus mempersiapkan diri, baik jiwa maupun raga. Satria menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar tak karuan. Di dalam dirinya, ada perasaan takut yang luar biasa, namun juga ada tekad kuat yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa terus-terusan menjadi korban dari warisan masa lalu yang ia sendiri tidak mengerti. Bagaimana aku bisa melawannya? Aku hanya seorang manusia biasa, keluh Satria. Penjaga itu tersenyum kecil. Kamu lebih dari itu. Darah yang mengalir dalam tubuhmu juga membawa kekuatan yang tidak kamu sadari. Aku akan membantumu membuka kekuatan itu. Tapi kamu harus siap menghadapi penderitaan. Kemudian, penjaga itu melangkah ke altar dan mengeluarkan sebuah kalung berbandul batu hitam yang berkilau samar. Ini adalah kunci untuk membuka kekuatan dalam darahmu. Pakailah ini saat kamu siap. Ingat, kekuatan ini bukan tanpa risiko. Jika kamu gagal mengendalikannya, kekuatan itu bisa menguasai dirimu. Satria mengambil kalung itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan energi aneh yang mengalir ke dalam dirinya saat menyentuh batu hitam tersebut. Suasana gua berubah menjadi semakin mencekam, namun juga penuh harapan. Tapi ada satu hal lagi, kata penjaga itu serius. Nyi Blorong tidak sendirian. Dia memiliki pengikut-pengikut setia yang akan mencoba menghentikanmu. Kamu harus waspada, karena mereka tersebar di mana-mana, bahkan mungkin sudah ada di desa. Mendengar itu, Satria merasa semakin berat beban yang harus ia tanggung. Namun ia tahu, ini adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri mimpi buruk yang menjerat hidupnya. Tanpa disadari, bayangan Nyi Blorong kembali muncul di salah satu sudut gua. Kali ini wajahnya tidak hanya menakutkan, tapi juga penuh dengan kemarahan yang membara. Kamu pikir bisa melawan kami? Kematianmu sudah dekat, Satria. Ia berbisik, lalu menghilang secepat bayangan. Satria menatap kalung batu hitam di tangannya. Ia tahu, perjalanannya masih sangat panjang dan penuh bahaya. Namun, dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa warisan kutukan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjuangan yang harus ia jalani demi menyelamatkan dirinya dan desa tercinta. Dengan tekad yang bulat, Satria melangkah keluar dari gua gelap itu. Malam masih menyelimuti desa, namun kini ia merasa berbeda. Ada kekuatan baru yang menyala di dalam dirinya, sebuah harapan yang meskipun kecil, mampu menahan gelap yang mengancam untuk menelan segalanya. Tapi, pertanyaannya tetap satu. Apakah Satria mampu menghadapi Nyi Blorong dan menghancurkan kutukan yang sudah membelenggunya selama ini? Dan siapakah sebenarnya yang akan jatuh menjadi korban dalam pertarungan yang semakin dekat? Beberapa hari setelah keluar dari gua, Satria merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kalung batu hitam yang diberikan penjaga gua selalu ia kenakan, dan perlahan-lahan kekuatan aneh mulai tumbuh dalam tubuhnya. Namun, bersamaan dengan itu, mimpi buruk terus menghantuinya. Wajah Nyi Blorong yang menakutkan selalu muncul dalam tidur dan nyata, mengganggu ketenangan hatinya. Desa yang dulu tenang mulai berubah. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan hitam sering melintas di pinggir mata. Penduduk desa yang mengetahui keberadaan Satria mulai takut dan menjauhinya. Mereka percaya bahwa kutukan yang dibawa Satria akan membawa malapetaka bagi seluruh desa. Namun, Satria tidak peduli. Ia sadar bahwa waktu semakin sempit. Nyi Blorong dan pengikutnya sudah semakin mendekat. Hari pertarungan terakhir sudah di depan mata. Ia harus menghadapi kegelapan yang mengancam dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Malam itu, ketika bulan purnama menyinari langit, Satria berjalan menuju hutan yang selama ini menjadi tempat asal segala kengerian. Di sana, ia merasa panggilan kuat untuk bertemu dengan Nyi Blorong. Langkahnya mantap, meski setiap detik rasa takut berusaha merayap masuk. Di tengah hutan, ia melihat cahaya berpendar merah samar. Dari balik pepohonan muncul Nyi Blorong, berdiri dengan anggun namun penuh aura menakutkan.
Di belakangnya, bayangan para pengikutnya yang menyeramkan, wujud manusia setengah hewan, mata merah menyala, dan senjata tajam terhunus siap menyerang. Sudah saatnya berakhir, Satria. Suara Nyi Blorong bergaung di antara pepohonan. Serahkan dirimu, dan kutukan ini akan berakhir dengan kematianmu. Satria menggenggam kalung batu hitam di lehernya, merasakan energi yang mengalir deras ke dalam dirinya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah darahku, dan aku yang akan memutus rantai kutukan ini, jawabnya penuh keberanian. Pertarungan dimulai dengan keganasan yang luar biasa. Pengikut Nyi Blorong menyerang beramai-ramai, namun Satria mengeluarkan kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Cahaya hitam bercampur merah keluar dari tubuhnya, menciptakan perisai dan serangan mematikan. Setiap kali pedang atau cakar mendekat, Satria menangkisnya dengan energi kalung yang berkilauan. Ia merasakan kekuatan leluhurnya bersatu dengannya, memberikan kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Pengikut Nyi Blorong sangat kuat dan tak kenal ampun. Di tengah pertarungan, Satria berhasil menyingkirkan sebagian pengikut. Namun, Nyi Blorong sendiri yang menjadi ancaman terbesar. Ia bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, menyerang Satria dengan cakarnya yang panjang dan tajam. Tubuh Satria terluka parah, darah mengalir deras. Tapi semangatnya tak surut. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Satria menatap mata Nyi Blorong dan berkata, "Kutukan ini harus berakhir, sekarang." Ia memusatkan energi kalung batu hitam, mengeluarkan semburan cahaya memancar ke arah Nyi Blorong. Perempuan itu menjerit kesakitan saat cahaya itu menyentuh tubuhnya. Bayangan gelap di sekitarnya mulai memudar, dan perlahan Nyi Blorong kehilangan wujudnya. "Ini bukan akhir, aku akan kembali." Suara terakhir Nyi Blorong berbisik sebelum menghilang menjadi debu yang tertiup angin malam. Pertarungan selesai. Satria terjatuh ke tanah, lelah dan penuh luka. Namun ia tahu bahwa beban berat yang selama ini dipikulnya mulai terangkat. Kutukan leluhur akhirnya terkikis, dan desa mulai merasakan kedamaian kembali. Ketika fajar mulai menyingsing, Satria kembali ke desa. Penduduk yang takut perlahan menyambutnya dengan harapan baru. Meskipun tubuhnya masih lemah, ia tahu perjalanan hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi korban dari kutukan, melainkan penjaga yang siap melindungi desa dari kegelapan. Namun, dalam hatinya, Satria menyimpan satu peringatan. Dunia gaib dan manusia bisa bertemu kapan saja, dan ancaman seperti Nyi Blorong bisa datang kembali. Tapi selama ada keberanian dan tekad, cahaya selalu bisa mengalahkan kegelapan. Maka berakhirlah kisah misteri Nyi Blorong, yang mengajarkan bahwa keberanian menghadapi kegelapan adalah jalan menuju cahaya yang sesungguhnya.